Halo, perkenalkan saya Lisderi Ningsi dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada video kali ini, kita akan membahas topik penting seputar keberlanjutan kelapa sawit, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas ini menyumbang triliunan rupiah bagi perekonomian nasional dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani, terutama di wilayah-wilayah pedesaan. Namun, di balik keberhasilan itu, ada tantangan besar yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana memastikan bahwa praktik budidaya sawit di tingkat kebun rakyat dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan bertanggung jawab. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau yang disingkat dengan ISPO. Kebijakan ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 yang secara teknis mengatur pelaksanaan sertifikasi ISPO termasuk bagi para pekebun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola perkebunan sawit, memastikan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial, bukan hanya bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi para petani kecil. Sayangnya, partisipasi pekebun rakyat dalam mengikuti sertifikasi ISPO hingga kini masih sangat rendah. Dari jutaan pekebun di Indonesia, hanya sebagian kecil yang telah tersertifikasi. Banyak dari mereka menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang apa itu ISPO, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum, tidak adanya dokumen legal atas lahan yang mereka garap, hingga minimnya pendampingan dan penyuluhan dari pemerintah maupun lembaga terkait. Kondisi ini juga terjadi di lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu Kampung Empang Pandan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sebagai wilayah dengan hamparan sawit rakyat yang luas, partisipasi dalam sertifikasi ISPO masih sangat rendah, dan masih minim kajian yang menyoroti penyebab secara spesifik mengapa ini terjadi. Inilah yang menjadi latar belakang saya melakukan penelitian ini. Saya ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pekebun untuk mengikuti ISPO. Karena dengan memahami apa yang menjadi pendorong dan penghambat, kita bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan partisipasi pekebun dan memastikan keberlanjutan industri sawit di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari 6 variabel utama terhadap keputusan pekebun mengikuti ISPO, yaitu umur pekebun, luas lahan, pendidikan, penyuluhan, keikutsertaan dalam kelompok tani, dan kepemilikan dokumen SHM dan STDP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi logistik. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 60 pekebun yang ada di Kampung Empang Pandan, yang terdiri dari 30 pekebun yang sudah mengikuti ISPO dan 30 pekebun yang belum mengikuti ISPO. Di Kampung Empang Pandan, pekebun yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO umumnya tergabung dalam Gapoktan Pandan Jaya. Proses sertifikasi ini difasilitasi oleh perusahaan mitra yaitu PT Berlian Inti Mekar, termasuk pendanaan yang sepenuhnya ditanggung sehingga pekebun tidak lagi dikenakan biaya. Meski kemudahan telah diberikan, hanya sekitar 12% dari total anggota Gapoktan yang berhasil tersertifikasi. Rendahnya partisipasi ini diduga karena kurangnya kesadaran pekebun terhadap pentingnya ISPO, meskipun mereka telah mengikuti program PSR dan memiliki kondisi kebun yang mendukung. Sementara itu, pekebun swadaya yang tidak tergabung dalam kelompok tani menghadapi lebih banyak hambatan, mulai dari aspek kelembagaan, legalitas lahan, hingga biaya. Beberapa di antaranya enggan bergabung ke Gapoktan karena merasa tidak mendapat keuntungan optimal atau sudah melakukan peremajaan secara mandiri. Padahal, keikutsertaan dalam kelompok tani merupakan salah satu syarat utama dalam proses sertifikasi ISPO. Dari kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dukungan dari perusahaan mitra dan kelembagaan seperti Gapoktan, partisipasi pekebun dalam sertifikasi ISPO ini masih tergolong rendah. Lalu, apa yang sebenarnya mempengaruhi keputusan mereka? Untuk menjawab itu, saya melakukan analisis terhadap beberapa faktor penting yang berperan dalam menentukan partisipasi pekebun terhadap ISPO.
Dari hasil analisis regresi logistik yang saya lakukan terhadap 6 variabel, ditemukan bahwa 4 faktor berpengaruh signifikan terhadap keputusan pekebun untuk mengikuti sertifikasi ISPO. Yang pertama adalah pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pekebun untuk mengikuti sertifikasi ISPO. Artinya, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan pekebun memahami pentingnya praktik perkebunan yang berkelanjutan. Dari hasil wawancara di lapangan, terlihat bahwa pekebun yang memiliki latar belakang pendidikan SMP dan SMA umumnya telah memahami apa itu ISPO dan manfaatnya, seperti meningkatkan kualitas hasil panen dan jaminan pasar. Sebaliknya, pekebun dengan tingkat pendidikan SD atau tidak tamat cenderung enggan mengikuti ISPO. Mereka menganggap prosesnya rumit dan kurang merasa percaya diri untuk memenuhi persyaratannya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peran penting bukan hanya dalam memahami informasi, tetapi juga dalam membentuk sikap dan kesiapan pekebun dalam menerima program baru yang bertujuan untuk keberlanjutan. Faktor yang kedua yaitu penyuluhan. Penyuluhan menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keputusan pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pekebun yang belum tersertifikasi ISPO ternyata belum pernah menerima sosialisasi ataupun informasi terkait ISPO. Bahkan banyak dari mereka yang belum pernah mendengar apa itu ISPO dan manfaatnya bagi kebun kelapa sawit mereka. Sebaliknya, pekebun yang sudah mendapatkan penyuluhan, baik melalui Gapoktan maupun dari pihak perusahaan mitra, lebih memahami pentingnya sertifikasi ini. Informasi yang mereka terima membantu mereka merasa siap dan percaya diri untuk ikut serta dalam program ISPO. Biasanya, penyuluhan dilakukan oleh ketua kelompok yang mengikuti kegiatan di tingkat kabupaten, lalu menyampaikan kembali informasi kepada anggotanya. Penyuluhan juga membuka pemahaman kebun akan praktik-praktik terbaik seperti penerapan GAP yang bisa meningkatkan kualitas dari hasil kebun mereka. Dengan begitu, penyuluhan bukan hanya memperkenalkan ISPO, tapi juga membantu pekebun melihat manfaat langsung dari program ini dalam pengelolaan kebun yang lebih berkelanjutan. Faktor yang ketiga adalah keikutsertaan dalam kelompok tani. Keikutsertaan pekebun dalam kelompok tani terbukti menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mengikuti sertifikasi ISPO. Kelompok tani berperan sebagai wadah informasi, tempat belajar bersama, dan juga sebagai penghubung antara pekebun dengan berbagai program pendampingan maupun pelatihan dari pemerintah atau perusahaan mitra. Pekebun yang tergabung dalam kelompok tani cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi mengenai ISPO. Mereka juga lebih sering mendapatkan penyuluhan dan pendampingan yang membuat proses sertifikasi terasa lebih jelas dan tidak membingungkan. Selain itu, kebersamaan dalam kelompok juga menciptakan semangat kolektif sehingga pekebun merasa lebih termotivasi untuk ikut serta. Namun, tidak semua anggota kelompok tani otomatis mengikuti sertifikasi. Masih ada pekebun yang sudah tergabung, namun belum ikut serta. Artinya, meskipun bukan satu-satunya penentu, keikutsertaan dalam kelompok tani tetap menjadi salah satu jalan pembuka untuk mengenal dan mengikuti program ISPO. Karena itu, memperkuat peran kelompok tani dan meningkatkan dukungan terhadap kelembagaan petani bisa menjadi langkah strategis dalam mendorong lebih banyak pekebun, khususnya pekebun swadaya, agar mau terlibat dalam sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Dan yang keempat adalah kepemilikan dokumen SHM atau SPDB. Kepemilikan dokumen seperti SHM atau surat hak milik dan SPDB surat tanda daftar budidaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan pekebun untuk mengikuti ISPO. Legalitas lahan menjadi salah satu syarat utama dalam proses sertifikasi. Namun di Kampung Empang Pandan, banyak pekebun non-sertifikasi yang belum memiliki sertifikat tanah resmi dan hanya mengandalkan dokumen seperti SKT atau SKGR yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Berbeda halnya dengan pekebun yang tergabung dalam Gapoktan. Mereka umumnya telah memiliki SHM dan dibantu dalam proses pengurusan SPDB sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti program seperti PSR dan ISPO. Pendampingan ini biasanya datang dari pengurus Gapoktan dengan arahan perusahaan mitra. Sayangnya,
belum semua pekebun menyadari pentingnya dokumen legal ini dan belum adanya program penerbitan STDB dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi kendala tersendiri. Bahkan beberapa syarat administratif seperti NPWP turut menyulitkan proses pengurusan dokumen bagi pekebun swadaya. Sementara itu, ada dua variabel yang tidak berpengaruh signifikan, yaitu yang pertama adalah umur. Umur pekebun tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan mengikuti ISPO. Baik pekebun muda maupun tua memiliki peluang yang sama. Keputusan lebih didorong oleh manfaat yang dirasakan, bukan usia. Selama pekebun memahami pentingnya sertifikasi, usia bukanlah menjadi hambatan untuk pekebun mengikuti sertifikasi tersebut. Yang kedua adalah luas lahan. Ukuran luas lahan tidak mempengaruhi secara signifikan keputusan untuk mengikuti ISPO. Meskipun banyak pekebun memiliki lahan terbatas, hal itu tidak menghalangi mereka untuk ikut serta. Faktor pendukung lain seperti informasi dan pendampingan lebih berperan dalam keputusan tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ISPO di tingkat pekebun tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga faktor-faktor sosial dan struktural yang mendasari keputusan mereka. Pendidikan, penyuluhan, keanggotaan kelompok tani, dan legalitas lahan terbukti menjadi kunci penting dalam mendorong partisipasi pekebun terhadap sertifikasi ISPO. Oleh karena itu, pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan perlu terus dikembangkan agar kebijakan ini tidak terhenti pada kewajiban administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pekebun rakyat. Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan perkebunan yang inklusif, legal, dan berkelanjutan di Indonesia.